Dinas Kesehatan bidang kesehatan, yang terhormat tim vendor PT Subada, dan terhormat PJ Klaster 1 sampai Klaster 5, dan seluruh karyawati Puskesmas Lumut. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka implementasi pelatihan terintegrasi ILT. Oke. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya kita dapatkan di dunia akhir kelak bersama, dan nanti ada sesi kembali ke klaster masing-masing. Selanjutnya nanti kembali lagi buat satu PEC di Pusku PKD IBD dan PEC. Untuk acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Yang terhormat, kita sebagai umatnya dinantikan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang untuk PT Subagja ke Puskesmas PT Subagja. Ini vendor kita selama ya mungkin dengan pelatihan ini nanti setelah ada arahan dari PT Subagja, kita kembali ke tempatnya. Jam 1 kita acara lain, ada paparan juga, kita bareng-bareng ya, kita telah bersama untuk pengetahuan kita tentang tender RME ini yang berbasis pada luar negeri. Kita baru mulai ya untuk bulan ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini bisa hadir di dalam aula Puskesmas. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula Puskesmas dalam keadaan sehat, dalam rangka mengikuti kegiatan golek pelatihan implementasi rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan kita kepada masyarakat, akan mendukung juga efisiensi dan efektivitas pelaporan kita, akan mendukung juga dalam hal pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu harus berbasiskan pada data. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang terlibat baik di tingkat Puskesmas maupun vendor sehingga bisa terlaksananya kegiatan hari ini. Karena kegiatan komitmen penting untuk kita bisa bersama-sama sungguh bareng-bareng untuk bisa mensukseskan program pemerintah ini melalui digitalisasi kesehatan, bidang kesehatan, yang dimana pemerintah saat ini juga menggembor-gemborkan atau sedang membumikan program integrasi layanan primer, sehingga karena rekam medis indikator atau poin yang akan diberikan juga, dan pelaksanaan rekam medis elektronik pun tidak lepas dari kegiatan Bapak Ibu yang melakukan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pelayanan di masyarakat, diharapkan hasil kegiatannya itu terekam dalam rekam medis elektronik yang dalam hal ini kita menggait PT Subagja untuk mengimplementasikan dalam aplikasi. Laporan yang teman-teman laporkan ke dinas akan kita akomodir dan kita implementasikan, kita gabungkan, kita laporan, tapi tahapan entry data itu ada pada tingkat Puskesmas. Di tingkat dinas kita mengharapkan sudah proses analisis data. Dengan mengadakan proses analisis data, otomatis segala permasalahan yang selama ini menjadi benang merah dan harus diselesaikan, harapan kami sedikit demi sedikit bisa teratasi atau ada analisis tentang permasalahan, sehingga kedepannya mungkin capaian-capaian bisa betul-betul maksimal, bisa optimal hasilnya,
angka kematian ibu, bayi, balita, kemudian stunting bisa menurun. Karena dengan adanya sumber data yang baik, maka pengambilan keputusan yang berbasis data pun akan baik juga. Jadi dibuat grupnya itu nanti terdiri dari bapak ibu yang ada di puskesmas, kemudian kami vendor dan yang berdinas. Jadi nanti kita bisa memonitor segala kendala teknis bisa kami disampaikan ke ibu, ataupun barangkali ibu membutuhkan penguatan secara kapasitas bisa disampaikan sehingga terjadi komunikasi dua arah yang efektif dan efisien. Besar harapan kami kegiatan ini bisa membawa manfaat kita bersama, manfaatnya sangat besar dan merupakan langkah awal untuk kita bisa menyajikan pelayanan yang lebih utuh, lebih cepat, lebih efisien, efektif dan terintegrasi dengan ERP. Karena aplikasi kami sebagai Kabus. Selamat pagi semuanya, masih semangat ya? Perkenalkan, saya Ilham Rupari, bisa panggil saya Ari, dan berikut tim saya ada Kang Ikram sebagai ketua implementer, kemudian ada Mbak Ami sebagai project coordinator di sini, implementer di sini. Jadi teman-teman apalagi Mbak Ami yang warna ungu ya, hijabnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada kesulitan gitu ya, silakan panggil Mbak Ami. Mbak Ami bisa mengunjungi puskesmas dan juga untuk menerangkan kembali jika dibutuhkan. Dan tonton kembali videonya. Untuk sambutan saya mungkin itu aja. Izinkan kami untuk menyampaikan presentasi kurang lebih 10 menit mengenai apa sih ILP itu dan bagaimana sih cara ILP itu bekerja, yang nanti akan dilanjutkan oleh implementasi langsung ya ke klaster masing-masing, dimulai dari klaster 1, 2, dan 3. Mungkin itu aja, silakan untuk presentasinya. Mohon diterangin mengenai slide selanjutnya. Terima kasih. Aplikasi puskesmas. Terus nanti untuk posyandu, pustu, nah nanti apakah bisa dikumpulkan untuk hari ini atau hanya pustu saja? Nah, nanti kita coba pakai dulu untuk sampai ke pustu, ke posyandu dan surveillance ya. Ada untuk informasi 10 penyakit terbesar seperti itu. Jadi nanti data itu akan ditampung di aplikasi dan akan disajikan mulai dari data pelayanan dalam gedung hingga data dari luar gedung. Jadi nanti kita bisa melihat 10 penyakit terbesar yang tersedia di puskesmas Lumbung Gede ini. Untuk dari juknis itu disarankan 2 dokter, lalu ada 4 bidan, 1 perawat dan 1 nutrisionis. Lalu di fase 3 ada 2 dokter, 4 perawat dan 3 bidan. Lalu di fase 4 ada 1 surveillance dan 2 tenaga kesehatan lingkungan. Ini ada di juknis ya. Jadi di sini ada standar pelayanan kelas 2, kelas 3 dan berbagai screening yang tersedia. Dan ini ada informasi screening yang memang harus disarankan dilakukan ya oleh kegiatan ILP ini. Dan ini sudah ada tersedia di aplikasi. Dan nanti kita akan praktek untuk pengisian screeningnya. Nanti implementer akan segera datang untuk menemani teman-teman. Jadi